wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cahyana Risa dari kelas D dengan NPM 2317051032. Di sini masuk ke pertemuan kelima, yaitu materi mengenai NFA, epsilon move ke NFA. Jadi di sini terdapat arsip materi mengenai NFA dengan epsilon move NFA. Nah, jadi di sini didefinisikan bahwa pada mesin NFA dimungkinkan untuk berpindah kedudukan state secara seketika atau spontaneously, dengan kata lain tanpa menerima simbol masukan atau input. Lalu mekanisme ini dibuat untuk suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Untuk itu, dibuatlah untaian kosong untuk menggantikan nilai masukan. Untaian kosong itu disimbolkan dengan epsilon atau empty. NFA dengan epsilon move, itu ada NFA dengan E transition, lalu ada NFA dengan E move, lalu ada NFA dengan epsilon move, lalu ada NFA E dan E NFA. Nah, epsilon closer itu adalah himpunan state yang dapat dicapai oleh suatu state tanpa menerima masukan. Jadi setiap state memiliki E closer yang menuju ke state itu sendiri. Jadi setiap state itu memiliki E closer yang menuju ke state itu sendiri. Kalau kita lihat Nah, jadi di sini kita searching tentang materi E closer NFA. Itu NFA dengan epsilon move adalah jenis otomata yang memungkinkan perubahan state tanpa membaca input. Transisi ini disebut dengan epsilon karena tidak bergantung pada input saat melakukan transisi. Salah satu kegunaan transisi epsilon adalah memudahkan penggabungan finite state automata. Kalau menurut e-learning STT Indonesia Tanjung Pinang, suatu gambar non-deterministic finite state automata yang mengandung epsilon move. Epsilon dapat dianggap empty, artinya tidak dapat dibaca inputannya atau diperbolehkan langsung menuju state berikutnya tanpa membaca inputan epsilon. Jadi ini ada contohnya, misal ada Q0, dia epsilon dengan Q1. Jadi dari Q0 ini tanpa membaca inputan dapat langsung berpindah ke state 1. Lalu ada Q2, di sini ada tanda epsilon ini. Nah, berarti Q2 ini juga tanpa membaca inputan, dia bisa langsung berpindah ke state 3. Nah, di sini kegunaan transisi epsilon ini adalah memudahkan dalam mengkombinasikan finite state automata. Jadi di sini ada rumusnya yang dimana epsilon closer untuk suatu non-deterministic finite state automata dengan E move. Nah, kalau E closer sendiri itu merupakan himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Lalu di sini ada contoh untuk E closer, yang dimana dari gambar ini diketahui bahwa Q0 ini memiliki epsilon ke Q1. Oleh karena itu, E closer dari Q0 ini adalah Q0 dan Q1. Lanjut ke Q1. Di sini kan Q1 tidak ada panah yang mengarah keluar yang dilambangkan dengan epsilon seperti ini. Oleh karena itu, berarti Q1 ini kan tidak ada panah epsilonnya. Oleh karena itu, dia
balik ke dirinya sendiri. Lalu kita lihat Q2. Q2 ini kan ada panah yang keluar menuju ke Q3 dengan lambang epsilon. Oleh karena itu, Q2 ini e-closernya adalah Q2 dan Q3. Lanjut ke Q3. Q3 ini kan nggak ada lambang yang lambang panah yang keluar yang digambarkan dengan epsilon seperti ini tadi. Oleh karena itu, karena nggak ada, berarti e-closer dari Q3-nya itu mengarah ke dirinya sendiri. Berarti sama ya, kayak yang di materi ini, bahwasannya untuk NFA ini, NFA ke epsilon NFA ini, berarti dimungkinkan untuk berpindah kedudukan state secara seketika dengan kata lain tanpa menerima simbol masukan atau input. Lalu di sini ada langkah-langkahnya yang untuk mengubah NFA epsilon menjadi NFA, yang dimana kita pertama disuruh membuat tabel transisi dari epsilon NFA, lalu menentukan epsilon e-closernya untuk step-step. Terus yang ketiga, carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari ENFA ke NFA. Lalu di sini ada rumusnya yang dimana transisinya itu dari state dan input. Lalu kita masukkan e-closernya. Lalu kita lihat transisi dari e-closernya itu apa. Terus kita masukin lagi dari hasil e-closer tadi itu, hasil dari state dan inputnya itu apa. Baru nanti diketahuin hasilnya untuk transisi dari state inputnya. Lalu yang keempat, buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil langkah 3, berarti dari rumus ini. Lalu tentukan state akhirnya. Nah, ini untuk rumusnya. Lalu yang keenam, buat diagram dari tabel transisi dari hasil 4. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan langkah-langkah ini hingga state dan inputnya udah tidak ada lagi, terakhir kita buat diagram hasil dari tabel transisi yang sudah dihasilkan tadi. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh penjelasan di YouTube. Kita lihat contoh ini. Tersebut atau oleh imove tadi, di mana state-state yang terhubung oleh transisi tanpa inputan. Sehingga jika kita memiliki transisi tanpa inputan atau transisi imove, maka state yang terhubung dengan imove tersebut atau menggunakan imove tersebut itu yang dinamakan dengan e-closure atau epsilon closure. Perhatikan NFA berikut. Di sini bisa kita lihat ada state Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4, di mana startnya di Q0 dan finishnya ada di Q4. Dan di sini bisa kita lihat kita memiliki sebuah atau lebih dari satu, ya mungkin lebih dari satu transisi yang menggunakan tanda epsilon atau E ini, di mana transisinya seharusnya menerima inputan hanya A, B. Tapi saat kita menerima atau mendapatkan simbol seperti ini, berarti inilah yang dimaksud dengan transisi e-move. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya untuk NFA e-move ini itu dia bisa ke berikutnya tanpa menerima inputan. Maka kita akan mendapatkan e-closure-nya seperti ini. E-closure Q0, maksudnya apa? E-closure Q0 itu adalah state-state atau kumpulan state yang terhubung dengan Q0 melalui e-move. Nah, ini sama seperti yang dimana Q0 ini memiliki lambang panah keluar yang epsilon. Nah, untuk Q0 ini dia mengarah ke Q1. Lalu untuk Q1 sendiri itu ada lagi lanjutan untuk epsilon. Yang oleh karena itu Q1 juga bisa dimasukkan ke dalam e-closure untuk Q0. Dan untuk Q1 ini kan berpindahnya ke Q3. Oleh karena itu e-closure dari Q0 sendiri itu adalah Q0, Q1, dan Q3. Lalu ke Q1.
Q1 ini kan ada panah yang menuju keluar, yaitu Q3 yang dinamakan dengan epsilon. Oleh karena itu, ekloser dari Q1 adalah Q3 dan Q1. Untuk Q2 sendiri, itu kita lihat juga, itu ada panah yang menuju keluar yang dinamakan dengan epsilon. Oleh karena itu, untuk ekloser dari Q2 itu adalah Q2 dan Q4. Kalau kita lihat ke Q3 itu kan tidak ada panah yang menuju keluar yang dilambangkan dengan epsilon. Oleh karena itu, Q3-nya itu ke dirinya sendiri. Begitupun dengan Q4, karena Q4 tidak ada panah yang mengarah keluar yang dilambangkan dengan epsilon. Oleh karena itu, Q4 itu closernya ya ke panah ke dirinya sendiri. Jadi panahnya itu balik ke dirinya sendiri. Nah, di sini ada note. Q transisi E, maka closernya adalah set itu sendiri. Jadi seperti yang tadi sudah dikasih tahu bahwasannya jika tidak ada panah yang menuju keluar yang dilambangkan dengan epsilon, maka dia akan balik ke state itu sendiri. Nah, dari sebuah NFA imove ini dapat diperoleh NFA tanpa imove. Di sini NFA plus imove, lalu di sini NFA tanpa imove. Nah, di sini ada contoh untuk imove NFA. Jadi di sini ada gambar yang terdiri dari 3 state, yaitu Q0 dan Q1, Q2. Ini kita kayak definisi formalnya dulu. Untuk Q-nya itu ada Q0, Q1, Q2. Lalu untuk alfabet inputannya itu ada A dan B. Lalu untuk startnya itu dari Q0 dan finish state-nya itu di Q0 juga. Lalu tadi kan untuk cara yang pertama kita disuruh membuat untuk tabel transisinya, tabel transisi dari imove NFA-nya. Oleh karena itu, dari gambar ini kita buat tabel transisinya, yang dimana kita buat tabel transisi seperti biasa. Kayak misal Q0 dengan inputannya A itu adalah Q0. Kalau Q0 dengan inputannya B itu kan tidak ada panah yang mengarah keluar dengan lambang inputan B. Jadi adalah hasilnya 0 atau himpunan kosong atau tidak ada. Lalu Q1 ini dengan inputan A juga tidak ada panah yang mengarah keluar, jadi himpunan kosong. Lalu ada Q1 dengan inputan B itu adalah Q2 dan seterusnya. Nah, jika sudah membuat tabel transisi, kita tentukan closer dari step-stepnya. Misalnya untuk Q0 dengan ada nggak sih kita lihat di sini untuk panah yang mengarah keluar dengan lambang epsilon. Nah, kalau kita lihat di sini Q0 tuh ada panah yang menuju keluar dengan lambang epsilon. Oleh karena itu untuk Q0 ini closernya adalah Q0 dan Q1. Q1 ini kan tidak ada panah yang menuju keluar dengan lambang epsilon. Oleh karena itu dia bakalan balik ke state itu sendiri. Jadi untuk closer untuk Q1 ini adalah Q1. Kita lihat lagi untuk Q2. Q2 ini kan ada panah yang menuju keluar dengan lambang epsilon. Oleh karena itu Q2 ini closernya adalah Q2 dan Q0. Nah, untuk Q0 ini juga kan ternyata kalau dilihat ada panah yang menuju keluar yang mengarah ke Q1. Oleh karena itu untuk Q2 ini closernya adalah Q0, Q1, dan Q2. Nah, ini kita kan sudah membuat untuk tabel transisi dari contoh NFA tadi. Lalu kita udah menentukan closernya dari step-stepnya. Lalu yang terakhir kita cari fungsi transisi hasil perubahan dengan rumus. Untuk transisinya itu state input, lalu closer transisi closer state input. Jadi kita misal di sini ada state inputan Q0 dengan A. Lalu kita lihat di sini untuk closer dari Q0 itu apa di sini. Nah, untuk closer dari Q0 itu kan adalah Q0 dan Q1. Oleh karena itu kita tulis di sininya untuk closer dari Q0 input A adalah Q0 dan Q1. Lalu kita lihat lagi di sini untuk state dari Q0 dengan inputan A itu apa, lalu Q1 dengan inputan A itu apa. Jadi untuk transisi dari Q0,1 dengan input A itu merupakan pakai rumus yang Q0 dengan inputan A digabungkan dengan Q1 dengan inputan A. Jadi kita lihat di sini untuk Q0 dengan inputannya A itu adalah Q0, lalu Q1 dengan inputannya A itu adalah himpunan kosong.
Jadi kalau misalnya hasil ini digabungkan, hasilnya adalah equalizer Q0, yaitu adalah Q0 dan Q1. Pun untuk yang Q1 dan Q2. Lalu kita lihat lagi untuk Q0 dengan inputan B, yang dimana kita tadi sudah ketahui bahwa Q0 nya itu equalizernya adalah Q0 dan Q1. Oleh karena itu kita buat lagi untuk inputan dari Q0 dengan input B digabungkan dengan Q1 dengan input B. Jadi Q0 dengan inputan B itu himpunan kosong, lalu Q1 dengan inputan B itu adalah Q2. Jika digabungkan hasilnya, maka hasilnya adalah equalizer dari Q2, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Itu dengan inputan A dan B, lalu Q2 dengan inputan A dan B, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jika kita sudah membuat transisi baru, kita buat lagi nih tabel transisi barunya. Lalu kita tentukan final state barunya dengan rumus P aksen F digabungkan dengan Q, anggota dari equalizer Q dengan irisan F, tapi tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi sini final state yang sebelumnya itu adalah Q0 digabungkan dengan equalizer dari Q ini, dari equalizer Q, yang dimana yaitu Q0 dan Q1 dan Q2. Jadi untuk gabungannya adalah, untuk final state barunya adalah Q0 dan Q2. Karena sudah ditentukan untuk final state baru sama tabel transisi yang barunya itu, maka terdapat hasil ekivalen dari NFA ke NFA. Jadi ini merupakan hasil akhirnya dengan definisi formalnya itu Q0, Q1, dan Q2. Lalu untuk inputannya itu tetap A dan B. Untuk S-nya atau startnya itu Q0. Dan untuk final state yang barunya itu berada pada Q0 dan Q2. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.